Oke, berikutnya kita coba lihat interpretasi korelasi. Kalau kita tadi simak, korelasi tidak sama dengan hubungan sebab akibat. Karena kalau korelasi hanya ingin melihat keterkaitan, kalau sebab akibat sudah cenderung ke arah ada variabel yang menentukan, ada yang ditentukan. Ya, misalkan kenaikan harga BBM mengakibatkan kenaikan sembako. Ya. Jadi di situ benar-benar sudah ada sebab akibat. Kalau kita balik, kenaikan harga sembako, nah, apakah ikut mengakibatkan kenaikan harga BBM? Sepertinya tidak. Ya, seperti itu maksud dari hubungan sebab akibat. Di sini kita lihat untuk korelasi berlaku tingkat hubungan kontribusi. Nah, kalau kita sudah melakukan yang namanya uji korelasi, nah kita harus mempertimbangkan interpretasi lanjutan. Kedepannya bagaimana nih kalau sudah ketemu korelasinya? Lalu baru bisa akan ada kesimpulan beberapa hal. Yang pertama, X menyebabkan Y, atau Y menyebabkan X, atau ada faktor lainnya. Ya. Misalkan Z atau kumpulan faktor A, B, C, D. Nah, seperti itu. Lagi-lagi sama seperti korelasi Spearman sebelumnya, kita mengambil dasar pengambilan keputusan berdasarkan Profesor Dr. Sugiono tahun 2007 dalam bukunya. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimanakah saat H0 ditolak, rho hitung lebih besar atau sama dengan rho tabel, dan H0 diterima, rho hitung kurang dari rho tabel. Untuk kekuatan korelasinya juga masih mengikuti, dan juga ada tanda positif dan negatif. Kalau yang positif berarti searah, yang negatif berarti berlawanan arah. Ada rumus R sekarang kita bahas ya. Nah, di sini rumus R-nya. Di sini ada beberapa sigma. Maksud dari sigma tersebut adalah penjumlahan dari satu kolom. Jadi jangan terlalu takut kalau ada beberapa sigma seperti ini ya. Kelihatannya memang kompleks, tapi sebenarnya sigma merupakan penjumlahan dari satu kolom. X, Y, Y. Nah, berarti kan dikalikan. X, Y berdiri sendiri, Y, Y berdiri sendiri. Kalau yang ini X, Y dikuadratkan baru dijumlah, yang ini Y, Y dikuadratkan baru dijumlah. Nah, di sini ada rumus lainnya, tapi insya Allah hasilnya akan tetap sama. Tinggal kita pilih nih, N-nya mau di bawah atau di penyebut. Nah, yang sebelumnya N-nya ada di depan. Saran saya sih di depan ya, biar pembaginya hanya satu kali. Nah, kita lihat contoh tanpa tabel dulu nih. Datanya sudah dalam berbentuk sigma, sigma, sigma ya. Di sini ada 5 sigma yang kita butuhkan. Sigma pertama adalah penjumlahan dari data X. Lalu yang kedua penjumlahan dari data Y. Yang ketiga penjumlahan dari X dikali Y. Yang keempat X kuadrat yang dijumlahkan. Yang terakhir Y kuadrat dijumlahkan. 5 sigma ini yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke dalam rumus R. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus R-nya. Ya. Di sini masih sampai panjang nih. Nah, diakarkan semua yang di bawah. Setelah itu kita peroleh korelasinya R sama dengan 0,8758. Kalau menurut Pak Profesor Sugiono tadi, dia korelasinya sangat kuat karena di atas 0,8 dan juga karena positif maka searah.
Kita lihat bagaimana contoh dengan tabel data. Di sini ada variabel X yaitu jumlah jam belajar per minggu dibagi Y, nilai yang diperoleh. Ya. Nah, ini satuannya jam, yang bawah satuannya nilainya. Kita lihat apakah semakin banyak belajar akan semakin tinggi nilainya. Nah, X-nya kita tulis ke bawah, vertikal, Y-nya juga. Setelah itu kita kalikan, X kali Y semuanya. Lalu X kuadrat dan Y kuadrat. Setelah itu semuanya punya penjumlahan. Jadi, seperti contoh sebelumnya, kita punya 5 total atau 5 buah sigma. Baru setelah itu, kita masukkan ke dalam R, ya. Kita masukkan ke dalam R, dapat R sama dengan min 0,82. Karena min artinya berlawanan arah, 0,8 sifatnya sangat kuat. Lalu kita cari juga koefisien determinasinya. Ternyata 67%. Sedangkan yang non-determinasi 33%. Yang ini contohnya belum pakai hipotesis secara lengkap ya. Nah, sekarang kita coba yang pakai hipotesis lengkap. Bagaimana hubungan antara tingkat kelelahan dengan jumlah jawaban yang benar pada suatu ujian. Alfanya 0,01. Di sini sudah ada alfa. Kita tulis X, lalu Y, X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, ya. Penempatannya boleh kuadrat dulu baru perkalian XY, atau XY dulu baru yang dikuadratkan. Yang penting kita nanti dapat 5 buah sigma, ya. Lalu hipotesis. H0, tidak ada korelasi yang nyata antara tingkat kelelahan dengan skor jawaban yang benar. Untuk HA atau alternatif ada korelasi yang nyata. Di sini kan tidak ada kata-kata positif atau negatif, maka kita asumsikan ini adalah uji dua sisi. Ya. Lalu kita cari juga rho tabel. N-nya tadi 6. Alfa 0,01, 2 sisi. Dari mana 0,9172? Nanti kita lihat. Sekarang coba kita cari rho hitung. Oke, sebelum itu kita lihat tabel rho Pearson. Untuk tabel ini, kalau dibandingkan dengan tabel Spearman itu agak berbeda, ya. Jadi sebaiknya gunakan tabelnya masing-masing saja. Perbedaannya di mana? Yang pertama, di sini ada DF. Kalau kita cari di tabel Spearman tidak ada DF, tapi kalau untuk Pearson ada DF. Nilainya adalah N-2. Jadi, tadi N-nya sama dengan 6, sekarang dikurang 2 jadinya 4. Nah, 4 ada di sini nih. Lalu alfanya 0,01 dua arah. Ini yang kuning berarti. Nah, perpotongannya adalah 0,9172. Rho hitung. Nah, dapatnya adalah min 0,94. Karena min berarti kita tahu berlawanan arah dan juga lebih dari 0,8 berarti sangat kuat. Bagaimana dengan kesimpulan lainnya? Kita lihat. Nah, karena R hitung atau rho hitung lebih besar dari rho tabel, maka H0 ditolak. Tadi ya, berdasarkan ketentuan Profesor Sugiono. Artinya apa? Pada tingkat kepercayaan 99% dapat dipercaya bahwa ada hubungannya nyata antara tingkat kelelahan dengan skor jawaban yang benar. Tapi ternyata berlawanan arah. Berarti semakin sedikit belajar, nilainya bisa lebih tinggi.
Nah, bagaimana nih? Perlu ada penelitian lanjutan. Jangan-jangan kalau kita semakin banyak belajar, otak jadi semakin jenuh, malah tidak bisa konsentrasi. Ya. Makanya nih, kalau ada korelasi, perlu ada penelitian lanjutannya. Kemudian, kita masuk ke pengujian signifikansi korelasi Pearson. Jadi setelah kita ketemu korelasinya, nah harus diuji juga apakah hasil tersebut mencerminkan korelasi di tingkat populasi. Ya. Jadi harus kelihatan secara signifikan nilai tersebut berarti di tingkat populasi. Bagaimana caranya? Menggunakan uji T atau t-test. Disebut juga partial test atau uji parsial untuk korelasi Pearson. Kita lihat H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara korelasi di tingkat sampel dengan korelasi di tingkat populasi. Berarti tidak terlalu bisa mencerminkan populasi. Tapi yang ingin kita terima adalah H1, ada hubungan yang signifikan antara korelasi di tingkat sampel dengan korelasi di tingkat populasi. Nah, ini rumusnya. Pertama-tama kita cari dulu standar error. Ya, SE dalam kurung R, artinya standar error untuk nilai R. Rumusnya adalah akar 1 min R kuadrat dibagi N min 2. N min 2 tadi apa? DF ya. Kalau sudah ketemu SE, kita berlanjut mencari nilai T. Hitung. Rumusnya adalah R dibagi standar errornya. Kalau dijadikan rumus secara gabungan seperti ini, ya, dengan DF N min 2. Ada juga rumus yang sudah dimodifikasi, tapi insya Allah hasilnya sama yang dalam kotak ini. Ya, bisa juga yang tadi di slide sebelumnya pakai yang di sebelah kanan. Bagaimana kriteria pengujiannya? H0 diterima jika nilai T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, dan H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Atau bisa juga dengan apa? Dengan grafik distribusi normal uji T. Ya, seperti itu.